Sinfani 'alan nas, dua golongan dari manusia. Fa idza saluha saluhan nas. Apabila dua golongan ini baik, maka baik manusia. An-nas, bukannya muslimin, bukan. Bukannya sipulan-sipulan. An-nas ini seluruh manusia. Jadi nggak peduli dia orang Islam atau bukan orang Islam. Pokoknya masyarakat. Ini kan manusia semua nih. Ya, paham nggak? Nggak ada urusan binatang nih manusia. Jadi kalau dua golongan ini baik, maka manusia semuanya baik. Mau rakyat, mau pemerintah, mau siapa, pokoknya judulnya dia orang aja. Masyarakat aja pasti baik, gara-gara dua golongan. Tapi faida fasadan nas. Apabila dua golongan ini rusak, maka seluruh manusia bakal rusak, bakal hancur. Siapa? Al ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Jangan se-Indonesia deh ketinggian. Sekampung tengah. Kalau sekampung tengah ulamanya dan umaronya baik, niscaya manusia bakal baik. Ulamanya siapa? Ustadz-ustadznya dah, amil-amilnya yang ngerti agama. Umarohnya siapa? Dari RT, RW, keamanannya, ya pokoknya menjabat. Baik, sekampung tengah baik. Naik lagi, sekecamatan, apalagi se-Indonesia. Kalau buruk semua manusia. Kan nyontoh dari dia. Kalau melanggar lalu lintas kalian akhirnya ngelanggar juga, kenapa? Dia begitu. Tuh. Ustadznya aja begitu, kan begitu. Makanya ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya murid bukannya nyontoh kalian. Ini nggak benar, pasti bakal contoh. Ustadznya aja begitu, lu ngapain ngentit duit? Ustadznya ngentit duit musola. Gitu. Akhirnya jadi jerujukan. Begitu juga umaro. Jadi dua sisi, kalau negara mau baik, apalagi negara, udah ulamanya baik, umaronya baik. Selagi nggak baik, negara nggak bisa diharapkan baik. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Pinang Ranti Anda sedang bahas di kitabnya Habib Usman. Ya, setiap ulama atau orang yang mengerti ilmu, Allah telah bikin perjanjian. Nah, makanya kita kalau bukan ulama enak nih. Ya, kalau bukan ulama, tapi ulama punya perjanjian dengan Allah. Untuk dia harus membicarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak boleh diumpetin. Sebagaimana Allah telah bikin perjanjian dengan para nabi-nabinya. Seperti siapa nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Makanya nabi apa? Dimusuhin. Nabi Yusuf dipenjara, Nabi Zakaria dibunuh, anaknya Nabi Yahya dibunuh. Itu resiko memang. Kenapa? Karena menyampaikan yang itu hak, yang batil. Nah, itu perjanjian nabi-nabi, sehingga nabi-nabi ridho menjalankan amanah Allah. Sampai ada yang dibunuh, nggak ada yang enak, semuanya pahit. Tapi tetap dalam peringatan Allah, tetap kemenangan itu kan bukannya hura-hura menang, selalu nggak begitu. Walaupun kematian datang seperti Nabi Zakaria, seperti Nabi Yusuf yang dipenjara, tapi tetap ya di mata Allah Taala mereka menang dalam dakwahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita diusir dari kampung halamannya. Bukan kampung halamannya lah, kampung kelahirannya. Bahkan kakek neneknya asli situ, bukan orang luar, terusir. Ya, sebab menyampaikan yang hak. Apa? Karena pada saat itu mereka menyembah berhala. Nabi jujur kasih tahu, berhala itu bukan Tuhan yang berhak disembah, Allah. Dimusuhin. Padahal sebelumnya dicintain. Kalau kita ini emang dasarnya orang dari dulu nakal, orang nggak demen, wajar aja. Kalau Nabi Muhammad SAW, awal beliau sebelum diutus oleh Allah Ta'ala umur 40, di bawah umur 40 seluruh penduduk Mekah cinta sama beliau. Orang terhormat, terpandang cinta sama beliau. Bahkan di umur 25 ketika Ka'bah sedang dirubah, ya seperti ini nih, direnovasi, itu yang didaulat karena mau pecah nih suku-suku. Ibaratnya kalau di sini nih RT 1, RT 3, RT 4 mau pecah karena masing-masing mau pegang duluan tuh untuk reformasi, karena bersejarahnya itu Ka'bah Baitullah. Ini masjid kalau bersejarah nih, bekas Wali Songo atau apalah bersejarah, pasti pada berebutan kan. Nah, takut berpecah belah, akhirnya diambil keputusan. Yang pertama masuk itu masjid, dia yang pegang kendali, dia nanti yang atur. Siapa yang masuk? Nabi Muhammad SAW. Apa mereka katakan? Radina bil amin. Kami ridho dengan Al-Amin. Tuh, Nabi udah dijulukin di umur 25 tahun dengan Al-Amin, yang bisa dipercaya.
Orang sini anak muda udah gak ada yang dijulukin Alamin. Kagak, kita gak ada yang dijulukin. Karena masa suka ada bohongnya. Ya orang kita lihat, ini Nabi Muhammad sempurna banget. Belum diutus jadi nabi, tapi ketika dakwah berbalik langsung. Kalau kita, ya wajar emang kita banyak buruknya. Ini yang sempurna, nggak ada kesalahannya, berbalik. Kenapa? Ketika dakwah kebenaran yang berjalan, nggak terima. Bukan mereka nggak tahu Nabi Muhammad, tapi itulah kegengsian. Makanya ketika orang punya kuasa gengsi, nggak mau dikasih tahu, hancur sudah. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi, tapi nggak mau berubah, gengsi. Apa kata dunia nanti? Gue udah dihormatin, gue diiniin, itu udah biasa. Makanya paling berat kita nasihatin penguasa. Paling susah kita nasihatin orang kaya, atau kita nasihatin orang yang punya kedudukan, gengsi. Kalau kita nasihatin rakyat jelata begini, ya teman kita tukang sayur, tukang ini, biasa. Tapi ketika orang yang hebat kita ada di bawahnya, berat kita. Lu siapa lu? Kita kuli panggul nasihatin juragan, nggak bisa. Kalau juragan nasihatin kuli panggul bisa nggak? Bisa. Tapi ketika yang di bawah nasihatin di atas, wah susah. Ya, itu resiko. Ya, nah ulama-ulama harus ikutin seperti nabi-nabi. Dia beresiko. Kalau enggak, mendingan mundur aja deh. Mendingan mundur. Maka selamat kalian yang dagang-dagang, yang jadi tukang sayur, menjadi tukang apa, yang warung, yang ngojek, lebih selamat. Nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya buat pribadi, amanah istri sudah cukup. Tapi ketika dia jadi ulama, dia lebih punya tanggung jawab kepada masyarakat. Yang hak itu hak, yang batil. Nah dakwahnya caranya beda-beda. Itu terserah. Ya, mungkin gayanya yang lebih tegas, ada yang caranya lembut, nggak jadi masalah. Masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.